Dia ini bisa menjadi kaya dari judi, dan ini kisah nyata. Film ini diangkat dari kisah nyata perjalanan hidup seorang atlet ski ranking 3 di Amerika Utara bernama Molly Bloom. Molly bukan orang biasa, dia lulusan S2 Harvard dengan IPK 3,9, dilatih bermain ski oleh ayahnya Ted secara keras. Tubuh yang dipaksa terus untuk latihan dengan kondisi skoliosis. Molly harus menjalani operasi tulang belakang, karirnya terancam, tapi dia bertekad akan bertanding di kejuaraan ski agar bisa lolos ke Olimpiade. Awalnya berjalan mulus, tapi hal buruk terjadi. 12 tahun setelahnya, di Hollywood jam 5 pagi, Molly ditangkap oleh FBI karena terbukti melakukan tindakan pidana, melaksanakan permainan poker secara ilegal. Sedikit informasi, penjelasan tentang aturan perjudian di Amerika. Di Amerika, yang boleh mengambil keuntungan dari judi hanyalah kasino yang berizin. Jika perorangan yang mengadakan perjudian tidak boleh mengambil keuntungan ketika menjadi bandar. Molly tidak melakukan pidana tersebut. Ceritanya kita urutkan dulu dari pertama kali Molly pindah setelah kejadian perlombaan ski. Molly memulai hidup baru sendirian, mengambil cuti kuliah hukum selama 1 tahun, lepas dari keluarganya, berbekal uang $1.700 dan menginap di rumah temannya hanya tidur di sofa. Untuk bisa menopang hidupnya, Molly bekerja sebagai pengasuh. Juga dia menjadi seorang pelayan di sebuah klub malam. Pekerjaannya menjadi pelayan di klub cukup hebat. Molly bisa membuat orang kaya menghabiskan uang lebih. You're quick, very clever. Alright, yeah, Grey Goose. Karena pekerjaan menjadi pelayan di klub malam tidaklah cukup, Molly bekerja menjadi asistennya Dean Kidd. Dean melakukan permainan poker dengan taruhan $10.000 secara diam-diam di sebuah bar bernama Cobra Lounge. Molly disuruh untuk menghubungi 9 orang dari daftar yang diberikan oleh Dean. 9 orang yang dihubungi bukan orang sembarangan, mereka adalah orang-orang kaya, juga artis papan atas yang sayangnya dalam buku karangan yang menjadi film ini tidak pernah disebutkan. Memang sengaja Molly sembunyikan dan juga tidak disebutkan nama-namanya. Molly mengirim SMS pada ke-9 orang tersebut dan semuanya setuju akan join. Permainan poker ini diadakan seminggu sekali. Di malam acara tiba, Molly mempersiapkan semuanya bersama Diego, seorang dealer. Tamu pun berdatangan, mereka ini artis, direktur, petinju, rapper, dan seorang pengusaha. Dari ke-9 orang ini, ada yang paling mencolok, dia disebut Player X, seorang aktor terkenal. Selama permainan, Molly nggak ngerti poker, jadinya dia mempelajari poker bermodalkan informasi dari Google. Acara malam ini sampai jam 3 pagi. Selesai permainan, Dean berteriak mengatakan, Hey, tip Molly if you want to get invited back next week. Uang tip yang didapatkan Molly malam ini sebanyak $3.000. Inilah cikal bakal Molly kaya dari permainan judi. Oke, kita berpindah dulu. Sebelum itu, mau ngasih info. Dalam film ini ada 2 scene. Scene yang sejalan dengan kejadian setelah penangkapan dan scene masa lalu bagaimana perjalanan hidup Molly. Biar gampang, scene ini lanjutan dari penangkapan Molly oleh FBI, kita sebut scene 1. Dan scene 2 saat perjalanan hidup Molly. Setelah penangkapan Molly, kabarnya menjadi viral. Molly tersandung masalah dan membutuhkan pengacara. Dia bertemu dengan Charles Jeffrey, pengacara yang akan membelanya nanti. Charles dipilih atas dari rekomendasi seseorang karena Charles bekerja berhubungan langsung dengan kejaksaan. Molly saat ini didakwa atas kegiatan judi ilegal, padahal praktik tersebut sudah ditinggalkan oleh Molly 2 tahun lalu. Dan Molly menghabiskan waktu untuk menulis buku setelah pensiun dari dunia perjudian. Menulis buku yang berjudul Molly Games, buku yang menjadi inspirasi pembuatan film ini. Polisi telah menangkap Molly dan mengambil uangnya yang telah ia kumpulkan dari penjualan buku. Kembali ke scene 2, singkat cerita permainan poker diadakan lagi. Tamu-tamu berganti, namun satu tamu yang tetap adalah Player X, seorang aktor terkenal. Dia memiliki daya tarik untuk menarik tamu-tamu baru. Player X bermain jago, dia bisa menghancurkan mental pemain lain di meja poker. Yang anehnya, semakin orang yang dia kalahkan, semakin orang itu menggila. Menghabiskan banyak uang dalam semalam hanya untuk melawan Player X. Molly bertugas untuk terus menarik banyak tamu dengan memanfaatkan ketenaran Player X. Molly mulai mencarinya, menawarkan harga menarik pada siapapun yang bisa membawakan tamu untuk bermain di Cobra Lounge. Dia akan mendapatkan komisi.
Perjalanan Molly dalam kiprah poker game, dia akhirnya bisa membeli apartemen, pakaian branded, dan mobil baru. Hingga kuliah hukum ia lupakan. Berganti ke scene 1, Molly datang ke persidangan pertamanya bersama Charles. Jaksa penuntut Molly yaitu Harrison Wellston sudah berada di persidangan lebih dulu. Molly duduk samping-sampingan dengan Charles. Charles bilang Molly beruntung mendapatkan Hakim Foxman. Dia orang baik dan jujur. Ketika Foxman memanggil terdakwa yaitu Molly untuk mengajukan pembelaan, Charles mengatakan kalau Molly tidak bersalah. Di scene 2, waktu sudah berlalu 3 tahun. Molly bisa menabung sebanyak $58.000. Molly menjadi full-time job dengan Dean, mendapatkan segala informasi tentang setiap pemain dan permainan poker. Di momen ini, keadaan langsung berubah. Dean bicara dengan Molly setelah ia kalah dalam poker. Dia mengajak bicara Molly, merasa curiga kepada player X yang selalu menang. Dean menganggap player X ada main dengan Molly. Ditambah, Molly diancam akan dipecat oleh Dean karena dia mendapatkan banyak uang dari tip. Jika Molly tetap ingin bekerja dengannya, Dean meminta bagi hasil dari setiap tip yang didapatkan. Molly memutuskan untuk keluar saja dari pekerjaan sebagai asistennya Dean. Sebagai asisten Dean digaji $450 dalam seminggu dengan waktu kerja 24 jam, harus memenuhi permintaan Dean. Ini tak sepadan jika harus juga dibagi tip yang Molly dapatkan. Sebelum resmi berpisah dengan Dean, Molly mengatur rencana menghabiskan banyak uang untuk menyewa kamar hotel mewah di Beverly Hills, membuat meja poker sendiri, menyiapkan minuman sekaligus bartender profesional, juga menyiapkan makanan dan serutu. Molly juga menyewa penata rambut untuk dirinya agar tampil beda. Dan ketika malam harinya, Molly ditelepon oleh Dean untuk datang besok ke kantornya. Besoknya Molly datang, dia disambut oleh Leah, pengganti Molly. Leah telah mengemas barang-barang milik Molly dan ia meminta kepada Molly untuk memberikan pemain poker mingguan. Dengan alasan HP-nya tertinggal di mobil, Molly pergi tanpa memberi daftar tersebut. Molly mengadakan permainan poker mingguan di hotel yang telah ia siapkan tanpa sepengetahuan Dean. Untuk meyakinkan para pemain, Molly jujur bahwa dirinya tak mengundang Dean dan membebaskan para pemain. Jika ingin kembali bermain di Cobra Lounge itu tidak masalah. Player X dan Molly tatap-tatapan dan akhirnya Let's play. The game was mine now. Molly sekarang menguasai permainan. Dia memiliki karyawan dan menjaga kode etik agar tidak memiliki hubungan spesial dengan para tamunya. Untuk berjaga-jaga, dia konsultasi ke pengacara bernama Louis. Kata Louis, Molly tidak melanggar aturan. Apa yang dilakukan Molly sesuai dengan aturan yang berlaku. Molly hanya mendapatkan tip dari pemain, tidak mengambil keuntungan dari bandar. Asal, kata Louis, jangan melanggar aturan dalam aturan, seperti jualan narkoba, human trafficking, seperti menyediakan layanan gadis untuk memuaskan nafsu, dan menyewa tukang pukul. Tapi, untuk menghindari apa yang dilarang, justru hal itu datang sendiri. Seorang bintang rock yang sering mengirim email kepada Molly dan ia jujur kalau dirinya jatuh cinta kepada Molly. Molly tidak mau menanggapinya dan juga tidak ingin melayaninya karena Molly tahu si bintang rock ini memiliki istri dan anak, tidak ingin kedepannya mendapatkan masalah. Minggu selanjutnya, selesai permainan poker, Player X mengajukan permintaan kepada Molly untuk menaikkan taruhan menjadi $50.000 yang sebelumnya $10.000. Player X ingin mencari tamu baru, Molly mencarinya. Dia mencoba mengundang Donnie Silverman, juara World Series of Poker. Menurut analisa Molly, Donnie mendapatkan gelar juara karena keberuntungan. Player X setuju, tujuan dia bermain poker bukan untuk menang, tapi melainkan I like destroying lives. Give him a chair. Minggu selanjutnya kedatangan seorang pengusaha minyak bernama Bad Brad. Dia nggak bisa main poker tapi pengen main. Alasannya simpel, dia cuma pengen punya temen. Kegilaannya bermain poker, Brad habis $500.000 setiap minggunya untuk bermain poker. Ketika Brad meminta lagi pinjaman ke Molly sebesar $50.000, Molly menyarankan kepada Brad agar berhenti main. Karena poker bukan permainan untuk Brad. Molly memberikan buku panduan kepada Brad agar bisa bermain poker lebih baik.
Dan selanjutnya, tamu yang ingin Player X undang adalah Harlan yang Player X temui di salah satu kasino. Harlan jago bermain poker. Harlan bukan seorang pekerja atau pengusaha. Pekerjaan dia cuma bikin video random di internet. Justru penghasilannya besar dari poker. Kita beralih dulu ke scene 1. Perkembangan kasus Molly sudah makin terang. Charles menemukan banyak kejanggalan. Dari buku yang Molly tulis, ada penipu dan mafia Rusia yang terlibat. Pertama, 3 orang Peter yang melakukan penipuan alat medis, lalu kelompok Raciana Garsen, penipu juga, dan selanjutnya Alexander Habib yang mendapatkan dana dari Sally Habib berasal dari penjualan lukisan langka. Semua orang yang disebutkan tadi melakukan taruhan ilegal dengan Molly. Molly mendapatkan imbas dari tindak kriminal mereka. Maka dari itu, Molly ditangkap oleh FBI. Ditambah Molly terjerat undang-undang Amerika yang mengadakan taruhan poker di Hotel Plaza, yang dimana itu dilarang. Satu-satunya barang bukti adalah catatan dari segala pinjaman, juga data-data tentang mereka. Harus diberikan kepada Charles, yang dimana itu semua disimpan dalam flash disk milik Molly. I'll fly home to Colorado and be back the next day with the hard drives. Di scene 2, sekarang Harlan telah bergabung. Dia mendominasi mengalahkan semua pemain, termasuk Player X. Dia mendapatkan banyak uang dari malam ini. Namun, satu hentakan kecil dari pemain yang tak dia sangka, dia adalah Bad Brad, yang berhasil mengalahkan Harlan. Bukan karena kartunya bagus, justru Bad Brad kartunya jelek. Brad melakukan gertakan dengan cara all-in, yang dimana kondisi Harlan sebenarnya udah bagus. Dia bisa menang dengan mudah, kartunya memiliki poin tinggi, tapi Harlan menutup kartunya dan kalah dari Brad. Ketika Brad gak sengaja menunjukkan salah satu kartunya, Harlan melihat Brad kartunya jelek dan ia mengakuinya. Brad tertawa puas bisa menang. Momen ini menjadi trigger Harlan dan keserakahan muncul. Harlan kalah $40.000 saja dari Brad, tapi dia nafsu meminjam banyak uang kepada Molly untuk terus bisa bermain sampai 2 hari 2 malam, dan total kekalahan Harlan menjadi $1,2 juta. Harlan frustasi dan emosi melampiaskan kepada Diego. Harlan pulang dengan meminta maaf kepada Molly karena dia sebenarnya sudah kehabisan uang. Tapi anehnya, minggu depan Harlan kembali dengan membawa cek 1,2 juta, yang dimana itu adalah uang hasil pinjamannya dari Player X. Player X meminjamkan uang 1,2 juta kepada Harlan dan akan dibayar 50% dari keuntungan Harlan setiap kali Harlan menang dalam poker. Ini nggak sependapat dengan Molly. Tindakan ini justru akan menghancurkan seseorang lebih dalam. Namun Player X mengaku dia telah melakukan ini selama 2 tahun kepada Harlan, dan di momen ini pertikaian kembali muncul. Player X sama seperti Dean, dia meminta bagian setiap tip yang diberikan kepada Molly. Molly bisa membawa para tamu ke sini karena mereka ingin bermain dengan Player X, bukan kepada Molly. Dari kejadian tersebut, Molly kehilangan mata pencahariannya. 2 minggu berlalu, depresi melanda Molly dan ia memutuskan untuk tidak ingin larut dalam depresi. Molly mulai lagi di tempat baru, yaitu di New York. Molly kali ini bukan menyasar para artis dan orang-orang terkenal, melainkan para bisnismen, trader, dan sejenisnya. Molly sengaja tinggal di dekat Wall Street. Molly memulai dan merekrut orang. Pertama, Jesse, dia pintar dan tumbuh di lingkungan perjudian. Shelby, seorang programmer yang bisa mencari latar belakang para calon tamunya nanti. Winston, anak dari seorang diplomat. Dia memiliki banyak email atau koneksi dengan sultan-sultan Arab. Singkat cerita, Molly berhasil mendapatkan tamu. Mereka semua bukan orang terkenal, melainkan orang-orang kaya. Dari sini, kehidupan Molly berubah dan ia berhasil meraih uang sampai $4 juta. Untuk pertama kalinya, Molly mengkonsumsi narkoba dengan tujuan agar bisa terus seger dan ia berakhir kecanduan. Justru masalah bukan dari narkoba, melainkan masalah dari uang yang dihasilkan oleh Molly. Temannya memperingatkan Molly, lambat laun Molly akan menghasilkan exposure tinggi dan pasti akan timbul masalah. Cerita berlanjut, Molly bertemu dengan Douglas, tamunya yang sering datang dan pulang terlambat karena mabuk. Dia juga suka ngobrol sama Molly dan selalu ngelantur. Hingga akhirnya Douglas bangkrut dan memiliki hutang kepada Molly. Untuk bisa melunasi hutangnya, Molly meminta kepada Douglas untuk membawakan tamu baru. Douglas punya kenalan banyak orang Rusia yang banyak duit tapi nggak bisa main poker. Can you bring me some players? I'm the only Irish guy that let play.
Minggu depannya, Molly mendapatkan tamu baru, Mike, seseorang yang memiliki jaringan medis. Lalu Gersen bersaudara, mereka memiliki usaha ekspor baja ke Cina. Dan malam itu mereka membawa $250.000 cash. Lalu terakhir Sally, dia membawa lukisan asli yang langka, yang dimana itu dia ambil dari pameran seni. Lukisan ini menjadi jaminan karena harganya $4 juta. Cerita berlanjut, kita berpindah dulu ke Bad Brad. Ternyata dia adalah seorang penipu yang menjalankan bisnis skema Ponzi, menghasilkan uang $700 juta. Uang itu ia habiskan untuk berpoya-poya, beli rumah mewah, mobil, bahkan jet pribadi. Dan sebagian uangnya juga ia habiskan bermain poker, yang dimana poker yang diadakan oleh Molly. Juga ada beberapa nama ketika Brad bermain, dia memberikan uang-uangnya untuk pemain lain. Molly dipanggil oleh pemerintah di Los Angeles untuk mengkonfirmasi beberapa nama, juga praktik judi yang dilakukan oleh Brad. Karena Molly tidak melakukan tindak pidana, dia kooperatif bekerja sama dengan pemerintah. Tapi entah kenapa Molly menjadi daftar buronan FBI setelah kejadian ini. Singkat cerita, minggu-minggu berlalu, Douglas menghampiri Molly dan mengatakan, I'm gonna call you. I'm in love with you. Yap, masalah yang sama terulang lagi. Ya tentu Molly menolaknya. Molly mempunyai supir yang cukup dia sukai, bukan suka karena dalam arti sayang. Pada suatu waktu, sang sopir mengatakan kepada Molly kalau ada seorang investor yang ingin bertemu dengan Molly. Singkat cerita, mereka pun bertemu di suatu bar. Yang botak bernama John G dan satu lagi bernama Paul. Ngobrollah mereka basa-basi sampai akhirnya John menawarkan sesuatu, yaitu bantuan berupa pinjaman. John mengetahui kalau Molly sedang dalam masalah hutang. Jadi gini, Molly menjalankan poker tersebut sudah bukan lagi seorang yang mendapatkan tips saja, tapi dia menjadi bankir. Setiap pemain yang kalah dapat meminjam uang kepadanya. Karena pinjaman Molly menumpuk, otomatis Molly pasti butuh bantuan finansial, kata John. Tapi tawaran ini ditolak mentah-mentah. Karena Molly tahu John adalah seorang mafia dari Rusia. Meskipun John menjamin keselamatan dan keuntungan besar, Molly mengerti cara kerja mafia. Mereka ini lintah darat dan akan mengambil bunga besar dari pinjaman, yang dimana itu akan menjadi persoalan di kemudian hari. Dari penolakan mafia Rusia, Molly yang tadinya ingin bersantai di hotel, tiba-tiba datang seseorang tak dikenal dan menghajar Molly. Sorry, you're in the wrong. Open your mouth. Open your mouth. Setelah kejadian itu, Molly berdiam diri di hotel selama 2 minggu, menunggu luka lebamnya sembuh. Ketika dia sudah merasa cukup untuk berdiam dan mengasingkan diri, orang-orang masih terus mengirim pesan kepada Molly bertanya kapan pertandingan dimulai lagi. Sampai akhirnya Molly berencana akan membuat pertandingan terakhir dengan taruhan besar. Dan setelah itu, Molly akan berhenti. Namun rencana itu tidaklah berjalan mulus. Ketika Douglas menelpon, dia mengatakan kalau dirinya melindungi Molly dari kejaran seseorang. Douglas nggak bilang siapa yang mencarinya. Kata Douglas, demi cinta aku lakukan apapun untuk melindungi Molly. Dan setelah itu, SMS muncul dari Shelby memberitahu kalau FBI berada di dekat dengan Molly. Seketika Molly langsung menghilangkan semua jejaknya dan pergi meninggalkan hotel. Kita beralih ke scene 1. Charles, Molly, dan Harrison berada di satu ruangan selama 5 jam untuk melanjutkan masalah persidangan nanti. Harrison meminta kepada Molly untuk bekerja sama. Jadi ternyata pemerintah menangkap Molly agar dia bisa bekerja sama untuk pemerintah. Rekening bank milik Molly kini telah dibekukan. Untuk bisa mengembalikan itu, Molly diminta untuk bekerja sama memberantas kejahatan, yaitu orang-orang yang berhubungan langsung dengan Molly, ya seperti para penipu yang bermain poker pada game yang diselenggarakan Molly. Molly terus disecar pertanyaan agar mau membantu pemerintah. Charles geram dengan perihal ini. Kliennya dimanfaatkan, ditangkap bukan disidang karena kesalahannya, melainkan pemerintah memanfaatkannya. Charles meminta Molly untuk keluar dan sisanya akan ditangani oleh Charles. Di malam itu, Molly bermain ski untuk mengembalikan memorinya dulu dan tiba-tiba dia bertemu dengan Ted, ayahnya. Mereka pun ngobrol setelah itu. Di momen ini, hubungan anak dan ayah yang selama bertahun-tahun lost contact akhirnya duduk bersama. Selama ini, Ted memperhatikan apa yang dilakukan putrinya dan mengetahui kalau Molly dalam bahaya. I don't care if it's the leader of Hamas. Someone put their hands on you, they're gonna suffer. Really, I'm fine.
Setelah itu Molly kembali ke kantor Charles dan di sini Molly mengetahui hasil akhir pertemuan yang dilakukan Charles. Charles membuat keputusan memilih untuk memberikan flash disk kepada pemerintah sebagai bentuk kerjasama dan imbalannya rekening bank milik Molly yang tadinya dibekukan akan dicairkan atau apalah istilahnya. Komen kalau ada karyawan bank yang tahu. Namun keputusan Charles ini bertolak belakang dengan Molly. Molly lebih memilih akan mengaku bersalah telah mengadakan permainan poker di Hotel Plaza ketimbang harus bekerja sama dengan pemerintah. Hari persidangan pun tiba. Molly dengan lantang mengatakan dan mengakui kalau dirinya bersalah. Lalu hakim menimbang keputusan tanpa memanggil Charles dan akhirnya hakim Foxman memberikan hukuman ringan untuk Molly. Hanya pelayanan masyarakat dan denda $20.000 yang artinya pemerintah tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Molly bebas dari hukuman yang ditujukan oleh FBI. Semua happy dan merayakan. Film pun tamat. Sedikit informasi yang aku dapatkan dari internet soal siapa pemain-pemain poker dalam film ini, yaitu orang-orang artis yang terkenal, yang salah satunya yang menonjol itu kan Player X. Dan katanya dari informasi yang aku dapetin, Player X adalah Tobey Maguire. Selebihnya coba deh kalian cari sendiri. Terima kasih, gua enggak. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu tahun depan.